Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Indah Mulyasari. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai operator aritmatika dan logika, mata pelajaran pemrograman dasar, program keahlian teknik komputer dan jaringan kelas 10 di SMK Negeri 3 Malang. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang dapat kita capai setelah mengikuti video ini. Kompetensi dasar yang pertama ada 3.5, yaitu menerapkan operasi aritmatika dan logika, dan kompetensi dasar yang kedua adalah 4.5, yaitu membuat kode program dengan operasi aritmatika dan logika. Serta tujuan pembelajaran yang dapat kita capai setelah mengikuti video kali ini adalah: yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat memahami dan menjelaskan operator aritmatika dan logika. Yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menerapkan operasi aritmatika dan logika untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan yang ketiga, setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat mengaplikasikan operasi aritmatika dan logika. Kemudian, mengapa kita perlu untuk mempelajari operator aritmatika dan logika? Pada dasarnya, operator aritmatika dan logika ini adalah dasar bagi kita untuk melakukan proses perhitungan pada sebuah pemrograman. Jadi sebelum kita mempelajari mengenai percabangan, perulangan, dan lain-lain, kita harus mengetahui dasarnya, yaitu operator aritmatika dan logika. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian operator. Banyak sekali operator di sekitar kita yang bisa kita kenali, seperti operator telepon seluler, operator pada matematika, dan operator yaitu orang yang melakukan operasi pada sebuah mesin atau alat berat. Namun pada video kali ini yang akan kita bahas adalah operator yang biasa kita gunakan untuk melakukan sebuah program menghitung pada pemrograman dasar. Kemudian pengertian operator di sini adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menjalankan suatu operasi, yang mana pada pemrograman dasar sendiri, operator ini dapat berupa simbol atau tanda yang diletakkan pada dua buah operan atau data. Contohnya adalah 1 ditambah 1. Maka dapat menghasilkan sebuah output, yaitu 2. Kemudian operator digunakan untuk menyusun suatu ekspresi dengan melibatkan satu atau beberapa operan. Secara singkatnya, operator adalah tanda atau simbol yang dapat menentukan tipe perhitungan yang akan dilakukan dalam sebuah ekspresi. Nilai yang dioperasikan oleh operator bisa disebut dengan operan. 1 dan 1 tadi adalah sebuah operan, sedangkan plus atau tambah adalah operator itu sendiri. Selanjutnya di pembahasan kedua ada fungsi-fungsi operator. Di sini ada 2 fungsi operator yang paling utama. Yang pertama ada memungkinkan manusia untuk memerintahkan berbagai jenis operasi pada komputer, dan yang kedua adalah memungkinkan komputer untuk melakukan perhitungan dan manipulasi. Kemudian di pembahasan yang ketiga ini ada jenis-jenis operator. Ada beberapa jenis operator yang sering kita temui. Yang pertama ada operator matematika, kedua ada operator perbandingan, yang ketiga ada operator aritmatika, yang keempat ada operator logika, yang kelima ada operator penggabungan, dan yang terakhir ada operator khusus. Namun yang akan kita pelajari di video kali ini adalah operator aritmatika dan logika. Operator aritmatika sendiri adalah bagian dari indikator atau simbol yang menandakan dibutuhkannya operasi matematika atau aritmatika tertentu. Sedangkan operator logika di sini adalah operator yang digunakan untuk membentuk suatu ekspresi perbandingan dari satu atau dua buah ekspresi perbandingan. Nah, di sini ada operator aritmatika seperti operator matematika pada umumnya, namun ada perbedaannya. Perbedaan dari operator aritmatika dan matematika biasa kita temui pada simbolnya. Jika di operator aritmatika ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus, di matematika juga ada. Hanya saja di sini simbolnya adalah berbeda. Seperti perkalian, biasa kalau di matematika adalah X, kalau di operator aritmatika kita menggunakan tanda bintang, sedangkan pembagian di sini kita menggunakan garis miring. Kemudian ada operator logika. Di sini yang kita pelajari ada 3 saja. Yang pertama ada operator dengan 2 tanda N yang berarti operasi N. Kemudian operator dengan 2 garis tegak yaitu operasi OR, dan operator yang berupa tanda seru atau operasi NOT. Operator logika ini hanya bernilai 2, yaitu 0 dan 1. 0 yang berarti false dan 1 berarti true.
Di sini ada buah ekspresi, kita akan membahas yang N terlebih dahulu. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka outputnya adalah 0. Jika A adalah 0 dan B adalah 1, maka outputnya adalah 0. Jika A sama dengan 1 dan B adalah 0, maka output jika menggunakan operator N adalah 0. Sedangkan jika A bernilai 1 dan B bernilai 1, maka outputnya adalah 1. Pada operator logika OR, di sini ada dua buah ekspresi. Yang pertama, jika A bernilai 0 dan B bernilai 0, maka outputnya adalah 0. Jika A adalah 0, OR B adalah 1, maka outputnya adalah 1. Jika A bernilai 1, OR B bernilai 0, maka outputnya adalah 1. Dan jika A bernilai 1, OR B bernilai 1, outputnya adalah 1. Sedangkan not di sini adalah kebalikan ya. Jika A adalah 0, maka B atau outputnya adalah 1. Jika A bernilai 1, not adalah outputnya adalah 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pseudocode. Di sini ada contoh kode yang mana ini adalah contoh dari operator aritmatika terlebih dahulu ya. Di sini ada nama programnya, operasi bilangan bulat. Kemudian kita mendeklarasikan di sini ada dua variabel, yaitu variabel x dan y dengan tipe data integer. Kemudian ada variabel hasil juga dengan tipe data integer. Kemudian kita deklarasikan di sini ada algoritma, kemudian begin. Di sini ada variabel x dengan nilai 11 dan variabel y dengan nilai 2. Kemudian ada variabel hasil sama dengan x plus y. Kemudian kita write hasil dan outputnya adalah 11 ditambah 2 sama dengan 13. Kemudian di sini ada contoh kode operator logika dengan nama operasi uji coba. Kita deklarasikan di sini ada tipe data integer, yaitu dengan variabel A sama dengan 1. Kemudian ada variabel hasil dengan tipe data integer di sini. Kemudian ada algoritma begin dan hasil sama dengan not A. Ini adalah operator not. Kemudian kita write di sini, kita tampilkan hasilnya. Terus ada N di sini, outputnya adalah 0. Kenapa 0? Karena kebalikan dari 1 adalah 0. Not 1 adalah 0. Di sini A kita ganti dengan 1. Jadi outputnya adalah 0. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai flowchart. Di sini ada beberapa simbol flowchart yang biasa kita gunakan. Yang pertama, simbol elips seperti ini dengan nama terminator memiliki fungsi sebagai permulaan atau akhir program. Dan ada simbol garis di sini atau flow line yang berfungsi sebagai arah aliran program. Kemudian ada simbol segi 6 seperti ini dengan nama preparations dengan fungsi sebagai proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Kemudian ada persegi panjang di sini dengan nama proses yang berfungsi sebagai proses perhitungan atau proses pengelolaan data. Kemudian ada jajaran genjang di sini dengan nama input atau output data yang memiliki fungsi sebagai proses input atau output data, parameter, dan informasi. Kemudian di sini ada dua garis yang ada di tengah persegi panjang dengan nama predefined process atau subprogram. Kemudian ada yang seperti layang-layang dengan nama decisions, dan ada yang bulat dengan nama on-page connector. Dan yang seperti ini adalah off-page connector. Yang kita pakai, yang sering kita pakai adalah simbol ini, terminator, terus ada flow line, kemudian nanti kita akan menggunakan proses dan input/output data serta decision saja. Dan saya beri contoh di sini sebagai contoh dari operator aritmatika. Yang pertama kita ada terminator, yaitu dengan value mulai, kemudian ada flow line, kemudian ada jajar genjang di sini dengan value input lebar, dan kita input panjang. Sebenarnya ini dijadikan satu juga tidak masalah. Kemudian di sini ada luas
P kali L, panjang kali lebar. Di sini kita menggunakan operator aritmatika bagi kali ya, kali dengan menggunakan tanda bintang di sini. Kemudian ada output di sini yaitu tampilkan luas, dan flow line terakhir. Kemudian ada terminator lagi dengan value selesai. Kemudian di sini saya beri contoh untuk flowchart dari operator logika. Di sini ada terminator dengan value mulai, kemudian flow line, kemudian ada jajar kencang di sini dengan input X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Kemudian di sini X dan Y. Dan 2 ini adalah operator logika N. Jadi X, N, Y. Kemudian di sini ada operator output adalah 0. X bernilai 1 dan Y bernilai 0. Jika kita menggunakan operator logika N, maka hasilnya adalah 0. Dan kemudian di sini ada terminator dengan value selesai. Video pada pembahasan kali ini sudah berakhir. Saya sampaikan terima kasih banyak. Semoga kalian bisa memahami dengan baik terkait dengan beberapa penjelasan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian saya ingatkan kembali untuk kalian dapat mengerjakan tugas dan nanti akan kita selesaikan di sekolah dan melakukan praktikum. Kemudian saya tutup saja video kali ini. Sampai jumpa di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.